Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Itabiliana, mahasiswi pendidikan sejarah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya sedang melakukan tugas magang 3 di SMA PKP Jakarta Islamic School. Nah, di tengah pandemi ini kita sangat sulit melakukan pembelajaran secara tatap muka. Untuk itu, saya akan melakukan pembelajaran secara daring melalui video. Materinya tentang apa? Materinya tentang masa kependudukan Jepang di Indonesia. Pertama, kita bahas masuknya Jepang ke Indonesia. Latar belakang Jepang masuk ke Indonesia karena selain perluasan wilayah, sumber daya alam Indonesia melimpah menjadi salah satu incaran Jepang. Ini adalah beberapa dokumentasi masuknya Jepang ke Indonesia. Bahkan terlihat masyarakat Indonesia pada saat itu sangat antusias dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Pada tahun 1142, Jepang mendarat ke Indonesia dan berhasil menguasai Tarakan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan harus menandatangani Perjanjian Kalijati. Tujuan Jepang ke Indonesia. Pertama, Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia. Yang kedua, Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu. Yang ketiga, wilayah Indonesia ingin dijadikan pangkalan militer di wilayah Pasifik. Apa sih upaya Jepang untuk menarik simpati Indonesia? Ternyata mereka menggunakan strategi mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia, menggunakan propaganda 3A. Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, bendera Indonesia boleh berkibar di samping bendera Jepang. Adanya ramalan Jayabaya dan membebaskan tahanan Belanda. Poin ketiga adalah pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan Jepang terbagi menjadi dua, pemerintahan militer dan pemerintahan sipil. Untuk pemerintahan militer itu terbagi atas Angkatan Darat dan Laut. Untuk Angkatan Darat itu Tentara Tomisudan untuk Sumatera di Bukit Tinggi, Asamusudan, Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Angkatan Laut Daini Naken Kental untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Adapun susunan Gunsera, Panglima Tentara, Seiko Shikikan, Panglima Tertinggi, Gunseikan, Kepala Pemerintahan, Gunseikanbun, Kepala Staf, Gunseibu, Kepala Gubernur. Adapun pemerintahan sipil, ini struktur pemerintahan sipil. Mungkin Jepang menjadi salah satu pelopor yang membuat adanya RT, RW, dan sebagainya. Nah, pemerintahan sipil Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan, munculnya kota istimewa seperti Jogja, Batavia, Surakarta. Adapun Sumatera dibagi menjadi 10 keresidenan, membentuk organisasi semi-militer, memasukkan tokoh Indonesia dalam struktur pemerintahan. Poin keempat adalah kehidupan Indonesia pada masa penduduk Jepang. Dimulai pada bidang sosial, terdapat Romusa dan Jugulanfu. Awalnya kebijakan Romusa mendapat persetujuan yang baik dari rakyat Indonesia. Namun semua berubah ketika kebutuhan untuk perang meningkat. Romusa bersifat wajib, kerja yang tak menentu, bahkan tak mengenal waktu. Pembentukan Jugulanfu, tenaga perempuan sebagai tenaga penghibur bagi tentara Jepang. Ini adalah potret dari para pekerja Romusa dan Jugulanfu. Para pekerja Romusa bukan hanya mengalami eksploitasi manusia, namun mereka sebagian juga mengalami gangguan mental akibat jam tidur yang kurang. Beberapa pekerja Romusa yang terkena wabah, mayatnya terdampar di mana-mana, membuat beberapa pekerja Romusa mengalami gangguan mental. Selanjutnya adalah pada bidang ekonomi. Pertama, semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik Belanda disita dan beberapa perusahaan vital langsung dikuasai pemerintah. Jenis perkebunan dibatasi dan diganti sesuai kebutuhan Jepang, diganti dengan tanaman padi, tanaman jarak, bahkan tanaman kina yang digunakan untuk obat malaria.
memonopoli penjualan hasil perkebunan, adanya sistem autarki, industri kapal angkut, pabrik mesin. Sistem autarki adalah sebuah sistem yang memenuhi kebutuhan sendiri, namun pemerintah meminta agar masing-masing individu memberikan sumbangsi terhadap kebutuhan perang. Adapun bidang budaya yaitu adanya kerja bakti Kinrohei Sekre adalah membungkukkan badan ke arah matahari, menjalankan semangat Jepang Nippon Seishin, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dan mendirikan komisi penyempurnaan bahasa. Ini adalah ilustrasi dari gerakan Shinkere. Jadi pada saat itu masyarakat dipaksa melakukan gerakan membungkukkan badan dalam-dalam ke arah matahari terbit. Hal ini untuk penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Ada juga Kinrohei sebagai kerja bakti. Pada bidang militer dibentuknya organisasi semi militer dan militer melalui pembentukan pemuda dengan kedisiplinan dan semangat tinggi disebut Seishin dan berjiwa kesatria disebut Bushidon. Organisasi umum sekolah dan latihan BPRA Barisan Pemuda Asia Raya, Keibo dan Korps Kewaspadaan ini membantu polisi dalam menjaga pengamanan dan lalu lintas. Adanya organisasi Kyoseishin Teishin, adanya organisasi pembela tanah air atau PETA, adanya HIHO sebagai angkatan perang yang ditempatkan di angkatan laut dan darat. Adalah ilustrasi dari organisasi militer pada masa itu, di mana mereka melakukan pelatihan penggunaan senjata, mereka melakukan baris berbaris. Ternyata pasukan baris berbaris merupakan warisan dari penjajah Jepang. Nah, dalam bidang pendidikan terdapat sebuah perbedaan antara Belanda dan Jepang. Pada masa pemerintahan Belanda, hanya sebagian masyarakat dari kalangan menengah sampai atas yang mendapat akses pendidikan. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, semua masyarakat dari berbagai kalangan mendapat akses pendidikan. Muatan kurikulum dibatasi, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama sekaligus sebagai pengantar, sedangkan bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib. Buku-buku berbahasa Belanda diganti dengan buku-buku terjemahan, Bunkoyu Koyuku, atau kantor pengajar. Yang unik, jadi jika terdapat buku yang berbahasa asing atau tidak ada terjemahannya, guru harus menerjemahkan dan menyusun sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Organisasi pergerakan yang pertama ada 3A. Dia dipimpin oleh Mr. Samsudin. Yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Mereka beranggotakan 4 orang yang sering disebut 4 serangkai. Yang pertama ada Soekarno, ada Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur. Nah, pemimpin Indonesia memanfaatkan Putra untuk mengobarkan nasionalisme pemuda Indonesia, sedangkan bagi Jepang untuk membantu memenangkan perangnya. Adapun organisasi Islam dan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, Jawa Hokokai ini ditugaskan mengarahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, permata, besi tua, pajak, dan menanam tanaman jarak sebagai bahan baku minyak pelumas untuk Jepang. Terdapat pula dampak pendudukan Jepang, ada yang positif dan ada yang negatif. Pertama, organisasi politik Indonesia tidak berkembang, kemunduran perekonomian Indonesia, timbulnya penderitaan, kelaparan, dan wabah, berkembangnya bahasa Indonesia yang menjadi penyebab perkembangan sastra, pendidikan militer yang berguna untuk perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Kok ini ada jugunian Bu? Oh, ternyata materi yang saya paparkan udah selesai nih ya. Tapi makasih ya buat semua yang udah nonton video ini. Semoga yang nonton video ini dapat memahami apa yang saya paparkan. Dan semoga lagi
ilmunya bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tetap belajar di rumah, baca buku, kerjain tugasnya. Tetap semangat ya walau ada di kondisi seperti ini. Jangan lupa juga pakai maskernya, cuci tangannya kalau habis dari mana-mana. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.